Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, gimana kabarnya di sana? Ya kita di sini, alhamdulillah sehat-sehat ya. Tapi kemarin ada musibah. Ami ini di belakang, dan hari ini kita mau pergi ke rumah sakit. Nah ini sudah di rumah sakit, ini masih di parkir. Kita mau cek gitu ya. Saya mau sensi datang ke. Spesialis nih. だから今日でわかるね。どういう風になるか。Hari ini tahu lah gitu, karena mau dicek sama dokter spesialisnya, apa bisa enggak, apa harus dioperasi atau tidak gitu ya. Segitu kadokannya. Ya mudah-mudahan ya tanpa dioperasi bisa sembuhnya. Sujud sinakuti dikiri jatara ini. がいいね。だから、あとはただ先生がその先生の言うことに従うだけ。Iya. Kita dengar kata dokternya lah gitu ya. Mudah-mudahan lah tanpa operasi ya. Dan terima kasih juga ya kepada teman-teman, sudah banyak yang mendoakan kami ya. Semoga cepat sembuh ya. Dan nggak tahu nanti ini mudah-mudahan tanpa operasi bisa diobati gitu ya. Ya Mi ya, amin ya. Soalnya ribet juga kalau operasi kan, harus pasangan macam-macam gitu ya. Harus nginep juga, harus pasangan. Terus kalau tulangnya sudah nyambung dibuka lagi dia kan. Kalau ini berarti honega sinagiru desu, iriru desu, honega sinaga teramata hajusu desu. Sore ga taiheng namanya. Dikireba nas de ne. Sisi nas de ikitara ina. Oke teman-teman, ini kita ajak Ami dulu ke rumah sakit. Ini kita di depan rumah sakit ini. Oke dah. Gimana Mi? Perasaannya? Deg-degan? Biasa sih. Biasa gitu ya? Iya. Mungkin sekarang lagi karena minum obat hilang sakitnya kan, jadi nggak ada rasa sakitnya, jadi kayak nggak apa-apa kaki Ami gitu. Udah tahu sih, pas udah hilang obatnya sakit sih. Oh iya. Ya teman-teman, tadi kan sudah ke rumah sakit ya. Dan tadi ada dokternya, tapi Dokternya yang kemarin itu bukan dokter, beda dia ya. Iya, iya. Tadi yang ngecek foto rongsennya Ami itu bukan rongsen, dia itu CT lah, hasil CT ya, hasil scan-nya itu kan. Memang dokternya itu dokter spesialis tulang, tapi dia tidak spesialis untuk dengkul gitu ya. Ya. Lutut. Ya, jadi kita disuruh lagi ke rumah sakit yang lebih besar, yang di sana ada dokternya yang spesialis lutut gitu ya. Sama yang bisa operasinya. Iya, yang bisa operasinya gitu. Tapi disarankan sih kalau dokter yang tadi itu karena masih muda, jadi kalau bisa dioperasi supaya cepat sembuhnya gitu ya. Karena gimana ya, karena masih muda, mungkin Bapak heran kok karena masih muda jadi cepat sembuhnya, biasa kan gitu. Jadi nggak apa-apa dioperasi, bisa kan gitu. Tapi dokternya bilang karena masih muda lebih baik dioperasi, dia bilang kan. Mungkin maksudnya itu karena muda banyak aktivitasnya gitu ya. Ada mirai, masih ada masa depan. Iya, jadi ya pergerakan juga kan. Kalau nggak dioperasi itu dia susah nempel, dia bilang kan, tadi nyambung gitu. Jadi harus dioperasi gitu, dia bilang. Dia ternyata bukan lutut, tulang lutut yang di dalam gitu ya. Tadi kasih lihat itu. Jadi di dalam pecah gitu, bukan pecah. Kayak dia lepas kan? Kelepas kayak gitu ya. Gitu fotonya kalau Ami lihat. Iya, kayak kelepas, bukan patah, kelepas mungkin gitu ya. Gak tahu juga memangnya dia gimana kok bisa kayak gitu. Aku tahu. Tadi beda sekali sama foto yang asli itu kan? Iya, yang asli maksudnya yang tidak, yang keadaan normal gitu ya. Iya. Jadi kita ini masih nunggu nanti dikasih surat pengantar untuk ke rumah sakit yang lebih besar, dan di sana memang ada dokter spesialis untuk lutut gitu ya, yang bisa operasi gitu ya. Tapi gimana ya, kalau bisa sih nggak usah dioperasi gitu ya. Tapi kalau didiamin, kalau bisa jadi nggak bisa kesambung kata dokter. Iya, iya lama gitu dia bilang. Lama dia bilang kan, yang Bapak bilang kemarin gitu kan. Bisa tapi lama gitu dia. Sekolah mungkin maksudnya. Iya. Iya beginilah
sekarang keadaan Nami. Banyak yang doakan Nami ya. Taunya link. Apa ini? Banyak yang doakan Nami. Semoga cepat sembuh gitu ya. Nah kan kemarin gimana diceritain lagi Mi yang Sudah. iya langsung lah gitu kan supaya teman-teman Enggak Supaya- biasa sih kalau dipikir-pikir enggak ada terlalu gimana pas Ami jatuhnya, tapi kenapa sampai bisa patah juga Ami bingung. kecepatannya nggak cepat gitu. Hmm, Cuman dia kan jurang gitu. ya, terus kesangkut sama pohon jadi diem itu sih. Hmm, Mm-mm. tumpuannya pakai kok heran kalau tumpuannya lutut sebenarnya tulang yang depan gitu Iya. kan, tapi bukan tulang yang depan patah ya, yang di dalam gitu ya. Kenapa bisa yang di dalam gitu? Iya makanya. Mungkin dia salah cara jatuhnya dong. Mungkin ya salah cara jatuh. Mm-mm. Salah cara jatuh, tulang yang di bagian dalam lagi itu. Kalau dilihat dari depan itu hasil CT-nya itu kelihatan nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau diputer tadi, Makanya kalau digini-giniin juga enggak ada terlalu sakit karena di dalam gitu kan. ini kalau dipegang ini dengkulnya nggak sakit gitu ya? Iya, tapi jangan agak nyeri sih tapi. Nyari dia gitu. Tapi enggak sampai kalau buka gitu kan. Jadi kita harus pindah rumah sakit lagi ini. Ya mudah-mudahan bisa sembuh tanpa dioperasi ya. Iya. Iya soalnya kalau dibaca komentar teman-teman yang di Indonesia nggak dioperasi, Iya. dipijit aja gitu kan. Di Jepang nggak ada kayaknya yang bisa mijit gitu ya. Mainnya operasi aja gitu ya. Iya. Ya kemarin loh Bapak malamnya loh Bapak ada muncul di beranda Bu Ida Dayak yang ngobatin anak-anak yang tulangnya patah gitu. Itu Bapak tonton loh. Terus besoknya Ami nelpon tulangnya patah. Ya kok. Ya Ibu Dada apa namanya? Ibu Ida Dayak pernah nonton? Enggak. Dia muncul di beranda Bapak tonton. Itu pertama Bapak nonton itu kan aktivitas Ibu Dayak itu nanti di apa namanya? Pihak kesehatan gitu, pemerintah kesehatan akan memberikan penyuluhan dia bilang. Bapak heran Bapak baca beritanya kan, terus Bapak lihat terus videonya, oh dia banyak mengobati gitu kan, mengobati orang yang patah tulang yang sebenarnya harus membutuhkan waktu lama, dia cuman dipijit aja langsung sembuh gitu. Makanya ada melihat baca komentar juga dibilang kan bawa dia ke Indonesia bang dibilang. Iya sih, seandainya di sini ada bisa tukang pijit gitu ya. Bapak juga heran kok bisanya dipijit bisa tulangnya nyambung gitu loh. Sudah berapa jam minum obat ini? Tadi pagi. Oh, masih lah gitu, nggak sakit gitu ya. Betul. Coba iya apa gimana nih pesan-pesannya nih kepada ibu bapak sama teman-teman yang di Indonesia gitu. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak sama teman-teman yang sudah doain Ami. Iya. Itu banyak juga yang datang juga ke DM Ami Instagram kan. Oh masa? Oh. Iya. Iya, semoga tanpa operasi bisa sembuh ya. Soalnya nggak tahu sih kalau tulang yang tadi itu gimana caranya operasinya. Sembuhinnya Iya juga bingung kan di apalagi dalam. di dalam soalnya ribet juga itu. Makanya dokter yang di sini nggak bisa dia karena di dalam, dia karena bukan spesialisnya lutut, dia bilang kan. Ternyata ada spesialisnya lutut ya. Semua mungkin ada ya cari gitu. Iya, ditahu lah gitu apa namanya itu jaringan-jaringan urat-urat juga kan. Jadi nggak sembarang lah gitu ya. Nggak sembarang operasi gitu. Ya kita nunggu mama ini untuk Surat pengantar. Oh, pengantar. Iya. Untuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu ya. Iya. Harus hati-hati nantinya kalau sudah sehat, hati-hati pakai sepeda. Iya. Mungkin kemarin nggak pakai kacamata Mi. Enggak. Tapi bukan berarti Ami buram, soalnya Ami kalau udah pakai kacamata bisa kok ngelihat, cuman nggak bisa ngelihat apa namanya Huruf. tulisan ya huruf. Kan itu sepedanya pakai baterai kan. Itu kalau nggak digoncang itu dia nggak bakalan cepat juga kan.
dia biasa aja gitu kan cepatnya. Dan Ami waktu itu nggak anu kan, karena dia jurang malah Iya. nggak bisa dianu dia itu Nggak ada goncang dia. Jadi menurut kami nggak ada sih masalahnya karena dia sepeda listrik gitu. Karena licin juga itu ya, hujan. Iya. Oke lah teman-teman, besok kita kasih tahu juga teman-teman gimana setelah ke dokter yang spesialisnya gitu ya, gimana hasil pendapatnya gitu ya. Kalau Ami gimana sih maunya? Ami sih cepet sembuh aja gitu. Cepet sembuh gitu. Aku baru aja masuk SMA gitu. Iya. Cobaan itu. Iya. Teman-teman Ami yang di sekolah bahasa juga kan. Ami kasih tahu kan, Ami dekat sekali soalnya sama teman yang di bahasa Jepang tuh. Langsung dia bilang, bener sih, nggak bisa percaya kayak sih dia bilang gitu kan. Terus dia kan ke Ciryu juga karena dia Ciryu Koko. Jadi dia bilang kalau ke Ciryu kalau ada butuh apa-apa panggil aja saya, dia bilang. Kan dia lebih 1 tahun atas umurnya dari Ami. Jadi dia bilang Ami kayak adik saya, dia bilang soalnya gitu sama dia. Baik teman Ami. Yang dari mana itu? Brazil. Yang pintar bahasa Jepang itu? Iya. Oh. Deket sekali. Orang kan ya kita sering bercanda-bercanda sih, Ami panggil dia mama gitu sih. Jadi dia kayak Ami kayak adik. Soalnya kan dia kayak otonapoy udah kayak dewasa sekali padahal umurnya cuma 1 tahun beda. Ya mungkin karena lingkungan yang bikin dia dewasa di Jepang. Orang dididik mandiri soalnya. Enggak, dia baru ke Jepang. Dia di Brazil belajar bahasa Jepang beberapa tahunan. Dari kecil udah di gitu, makanya dia kayak sudah lingkungannya dia tuh harus belajar gitu. Di Brazil gitu. Iya, makanya dia pintar. Orang tuanya nggak bisa bahasa Jepang. Banyak yang gitu. Di perusahaan bapak orang Brazil nulis nggak bisa. Tapi anaknya kan sekolah di Jepang kan SMP. Anaknya disuruh nulis apa berkas-berkas. Bagus tulisan anaknya. Iya tuh namanya pintar deh kanji gitu apa. Kebanyakan gitu loh orang di situ. Oke dah teman-teman, kita tutup dulu sampai di sini. Nanti kita kasih tahu juga gimana kelanjutannya gitu ya. Mudah-mudahan ya tanpa operasi bisa disembuhkan gitu ya. Oke teman-teman, doakan Nami ya, mudah-mudahan ya gimana yang baiknya lah gitu ya. Ya memang kalau memang harus operasi ya operasi. Kalau bisa tanpa operasi ya lebih baik tanpa operasi gitu ya. Terima kasih teman-teman terhadap doanya ya. Kita tidak bisa membalas gitu ya. Ya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-temannya. Oke, kita tutup dulu ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.